kita sama-sama menjaga kesehatan ini sampai kita bisa ujian dan dapat lulus nanti. Oke, teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran kedua ya, seperti yang tadi sudah dibilang. Oh ya, tadi sebelumnya kalian belajar apa nih? Sebelumnya pelajaran, kakak share screen ya. Oh, bahasa Inggris, oke. Sama Kak Kenny atau sama Kak Didi nih? Nih, kakak sambil share screen dulu ya. Oke. Bentar ya. Slide. Oke, gimana slide-nya sudah terlihat belum? Oh, sama Kak Kenny, oke. Nah, seru biasanya kalau sama Kak Kenny ya. Oke, jadi sekarang ini kalian dapat materi lengkap ya di bidang bahasa, bahasa Inggris plus bahasa Indonesia. Oke, nih. Sip, sudah ya. Oke. Baik, kita masuk ke pertemuan pertama ya. Nah, pertemuan pertama kita ini nanti kita akan membahas tentang paragraf ya, teman-teman. Oke. Nah, analisis paragraf 1. Nah, jadi nanti materi paragraf ini akan masuk ke paragraf ke paragraf kedua ya. Nah, karena materi paragraf ini banyak banget ya teman-teman aplikasinya nanti di subtes gitu. Ada kalau kita ngomongin paragraf ya, nanti itu bakal banyak berlakunya itu di PU, nah, penalaran umum dan PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. PBM ada nggak Kak? PBM sebenarnya nggak terlalu disentuh sama paragraf ya, karena kalau PBM itu nanti lebih banyaknya berkaitan sama kalimat, tanda baca, huruf gitu. Nah kalau paragraf itu kan bacaan ya, jadi kalau bacaan itu lebih banyak membahas tentang PU dan PPU gitu. Nah, sebelum membahas tentang materi ya, nah kakak mau ngasih ini dulu nih, ngasih sedikit buat merangsang daya pikir kita terhadap kasus-kasus bahasa. Nah, di sini kan ada kalimat yang bawa HP harap dimatikan. Apa yang salah? Berarti memang ada yang salah ya. Apa yang salah dengan tulisan di samping? Oke, ini kakak langsung aja nih kasih tahu yang salahnya. Tapi salahnya tuh kenapa dia salah gitu? Nah, salahnya tuh di sini, yang bawa HP. Lalu kenapa yang bawa HP jadi salah? Kira-kira kenapa ya? Tidak baku? Kalau baku sih baku ya. Bermakna ambigu. Ambigunya berarti bermakna apa? Nah, yang dimatiin berarti orangnya. Iya, benar. Naila, Najwa, ya. Jadi ini kalau disebut ambigu, enggak juga ambigu ya. Kalau ambigu itu jadi multitafsir ada dua pemaknaan. Tapi kalau ini secara pemaknaan ya satu. Pemaknaannya apa? Harap dimatikan. Siapa yang bawa HP? Siapa yang bawa HP? Orang. Nah, itu ternyata orangnya yang dimatiin di sini ya, bukan HP-nya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa ngambil satu pesan nih, teman-teman ya, bahwa ternyata kadang kesalahan dalam berbahasa satu kadang tidak disadari ya. Nah, yang kedua untuk mencari kesalahan itu kita butuh ketelitian kayak gitu. Itulah kenapa banyak yang tersenggol, banyak yang tersandung di soal soal bahasa Indonesia gitu. Nah, harapannya kakak itu inginnya kalian tuh bukan tersenggol atau tersandung ya di pelajaran di mapel bahasa Indonesia ini di nanti PU, PBM, PPU itu, tapi justru bisa mendulang poin. Gimana caranya? Ya, ini caranya adalah kakak akan bahas salah satu materinya di paragraf karena di paragraf ini banyak yang kasusnya banyak yang kesalahan tuh di sini nih. Banyak yang kalau kakak lihat statistik nilai-nilai anak NF gitu ya di tahun lalu kan ada pekan namanya itu super intensif itu sebut ISI. Di situ tuh ada TO dari minggu ke minggu. Nah itu kakak lihat progresnya itu ya kalau secara statistik tuh mereka tuh kebanyakan salahnya di mana? Biasanya di soal-soal yang jenisnya paragraf dan kesalahannya rata-rata bukan karena mereka tidak paham
secara materi paham, tapi banyak yang tersenggol dengan teks-teks yang banyak yang terkecoh. Nah, jadi tugas kita di sini kita belajar biar kita nggak terkecoh gitu ya. Gitu. Masa kita bisa terkecoh sama teks benda mati gitu. Kita itu benda hidup. Kita harus yang bisa menaklukkan teks gitu. Nah, kalau kita ngomongin paragraf, maka identik dengan ini ya. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas nih. Ada 4 ya. Yang pertama, unsur-unsur paragraf. Yang kedua, jenis-jenis paragraf, syarat paragraf, dan yang terakhir, isi bacaan sebuah paragraf. Gitu. Kayak kita misalnya nih ya. Nah, ini kan kita ngomongin paragraf ya. Kalau misalnya sebuah paragraf, jika dianalogikan itu diibaratkan ya sederhana itu diibaratkan gitu, diibaratkan. Kalau kalian ya disajikan dengan 3 pilihan ini, mau pilih yang mana nih? Ada balon ya, ada rumah, ada makanan di meja. Nah, banyak nih makanan di mejanya. Kira-kira apa? Kalau kakak punya pilihan sendiri kakak juga, dan kalian juga pasti punya pilihan yang berbeda-beda. Nah, misalnya kalau Almay ya menganalogikan paragraf itu seperti makanan di meja. Bagaimana dengan yang lain? Nah, Aziz makanan sama berarti ya sama kayak Almay. Ada yang beda gak nih? Adakah yang balon atau rumah? Yang lain gimana? Silakan. Kakak pun Pak punya jawaban sendiri nih untuk analogi gitu, analogi ya. Oke, kalau kakak sendiri, nah, ini makanan ya, wah semuanya kompakan makanan ya. Ada Belinda rumah ya, oke. Kalau di kelas sebelumnya kakak ngajar di kelas PLS IPS ya, banyaknya milih balon. Nah, kalau di sini banyaknya makanan ya, sama rumah balon yang nggak ada gitu. Oke. Nah langsung aja ke kakak ya. Kalau kakak sendiri ini lebih pilih yang rumah. Kalian pasti yang pilih makanan sama balon pasti punya alasan masing-masing. Kakak pun punya alasannya kenapa lebih memilih rumah dibanding balon. Jadi kayak gini. Ini analogi ini untuk memudahkan kita gitu ya, untuk mengidentifikasi sesuatu. Nah, jadi kalau kakak itu ketika menghadapi soal paragraf, maka kakak harus ingat sebuah rumah. Supaya apa? Kalau kita ingat rumah ya, maka kita kan di rumah itu kan ada ini ya, ada pintu gitu ya, ada jendela, ada genteng gitu, ada terasnya. Nah, ini bagian-bagian ini kan bagian-bagian rumah yang membentuk menjadi satu sehingga disebut rumah gitu ya. Gitu. Jadi kalau rumah tanpa ada jendela, tanpa ada pintu tidak bisa rumah. Nah, begitu juga dengan paragraf ya. Kalau rumah itu kumpulan-kumpulan dari pintu, jendela dan sebagainya. Nah, kalau paragraf itu dia adalah kumpulan kalimat ya. Jadi kumpulan itu kumpulan kalimat yang membentuk satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itu seperti tadi pada pintu, jendela gitu ya, yang saling berkaitan dalam mendukung satu pokok pembicaraan gitu. Nah, cuma si kalimat-kalimat ini nanti ada punya peran-perannya, seperti ada yang berperan sebagai pintu, ada yang berperan sebagai jendela gitu. Intinya sih paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat seperti halnya seperti halnya rumah, yaitu kumpul ada jendelanya gitu. Kenapa nggak balon aja, kan ini kumpulan balon-balon juga? Iya betul. Cuman kan kalau balon kita ambil satu balon dia tidak hanya berpengaruh hanya jumlahnya aja gitu ya, tapi balon secara ininya masih tetap balon gitu. Makanan juga, makanan di sini memang kumpulan-kumpulan makanan. Tapi ketika kita cicipi kita kan nggak harus semuanya kita makan gitu. Tapi beda dengan rumah, kalau kita ambil jendelanya gitu ya, maka ada sesuatu yang kurang lengkap. Kita ambil gentengnya misalkan gitu ya, ada sesuatu yang nggak lengkap gitu kalau misalnya diambil salah satu. Nah gitu ya, maka nah, biar memudahkan paragraf itu apa sih ya, paragraf itu kalau menurut bagi kakak itu sebuah rumah. Jadi nanti tuh gampang ketika nyari kalimat. Nanti ini akan ada contoh kalimat yang ada di ini ya, misalnya ada kalimat yang tidak termasuk paragraf, tinggal dicari aja yang nggak nyambung gitu. Kayak misalnya kakak gambar di sini misalkan ada gambar kucing gitu ya, mana yang bukan bagian rumah ya berarti ini kan gitu. Nanti juga gitu, kalau ada kalimat yang nggak nyambung berarti nanti disitulah kalimat sumbangnya. Oh, link absennya belum. Biasanya kalau link absen itu nanti udah masuk ke pertengahan ke ini ya, masuk ke pertengahan ke bawah nih gitu. Oke, nah seperti tadi rumah,
rumah itu kan punya peran-perannya, ada yang berperan sebagai pintu, ada yang berperan sebagai jendela. Nah, begitu juga dengan kalimat-kalimat di paragraf. Kalimat-kalimat di paragraf itu ada yang perannya sebagai gagasan utama ya. Ada juga yang berperan sebagai gagasan penjelas. Nah, apa bedanya? Kalau gagasan utama itu gagasan yang menjiwai seluruh paragraf atau bisa juga disebut inti yang mau dibicarakan gitu. Sementara gagasan penjelas itu untuk memperjelas atau menguraikan si gagasan utama ini. Nah, masih belum kebayang Kak misalnya. Nah, kalau yang teori-teori itu butuh contoh ya biar lebih jelas. Ini kasih contohnya ya. Misalnya gini. Misalnya tiba-tiba ada tetangga ke rumah kamu gitu ya. Nah, tetangganya tuh bilang gini, aku ke sini mau pinjam uang gitu. Nah, itu tujuan dia memang mau pinjam uang. Berarti dia di awal pembicaraan udah ngomongin satu gagasan, yaitu pinjam uang. Nah, kita tulis pinjam uang. Nah, kalau kita cuman dengar kalimat pinjam uang aja, kita kan jadi bertanya-tanya. Minimal pinjam uang untuk apa? Gitu. Besarannya berapa? Gitu kan. Nah, maka di situ si orang yang minjem uang tidak mungkin kalimatnya sampai satu aja. Tapi pasti dia ngasih kalimat penjelas setelahnya kan. Nah, saya ke sini minjem uang karena ingin membiayai anak saya yang ke rumah sakit gitu. Kan anaknya sakit gitu ya. Nah, untuk absennya bisa nanti aja ya, karena kalau di absen kan itu ada kayak penilaian gitu kan. Nah, nanti kalau mau sekarang sih boleh, cuman nanti kalau sekarang belum bisa menilai kakak secara lengkap gitu ya. Gitu. Nah, oke kita lanjut lagi ya. Misalkan pinjam uang. Pinjam uang itu misalnya alasannya apa? Karena anaknya sakit gitu ya. Nah, terus uangnya berapa? Butuh 5 juta misalnya. Nah, dengan penjelas-penjelas ini maka makin jelaslah tujuan dia meminjam uang gitu. Itulah kenapa harus ada gagasan utama dan harus ada gagasan penjelas. Gitu. Selain ada gagasan utama, ada juga kalimat utama. Lah, apa bedanya dengan gagasan utama ya? Dan ada juga kalimat penjelas gitu. Jadi ada gagasan utama, ada gagasan penjelas. Gagasan utama, kalimat utama. Gagasan penjelas, kalimat penjelas gitu. Jadi ada yang bermiripan. Nah, apa bedanya gagasan utama dengan kalimat utama gitu kan sama-sama utama di sini. Wah, ada suara brang-breng-brong. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, apa bedanya gagasan utama dengan kalimat utama? Jadi kalau kalimat utama itu adalah tubuhnya ya. Makanya di sini penjelasannya itu gagasan utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, jadi si kalimat utama itu tubuhnya, sementara jiwanya sendiri itu ada di gagasan utama gitu. Begitu juga dengan kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas itu ya kalimatnya. Tapi kalau gagasan penjelas itu adalah isinya atau intinya. Biar lebih jelas, nih kakak kasih contoh. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, siapa? Ada yang kenal orang ini? Coba tulis di kolom chat. Masa nggak kenal? Siapakah dia? Suami saya. Wah, ternyata suaminya Belinda ya. Nah, CR7, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oke, berarti memang dia itu terkenal ya. Messi, ya ini yang Messi nggak mungkin nggak kenal, itu pasti diplesetin aja. Selena Gomez, Ridwan, macam-macam ya. Yang pasti kakak nampilin orang ini karena dia terkenal ya, gitu. Terkenal juga cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Bahkan yang nggak suka sepak bola juga suka juga nih sama si kenal juga maksud sama Cristiano Ronaldo. Contoh. Nah, banyak nih, So Ilham, Xi Jinping, macam-macam ya. Yang jelas ini CR7 gitu ya. Oke, coba contohnya gini. Misalnya ada kakak nih mau bikin tulisan gitu ya. Cristiano Ronaldo adalah pemain bintang. Oke, sampai sini kalau kakak nulis sampai kalimat ini aja, maka orang akan bertanya-tanya, ini bintangnya bintang apa gitu kan. Apalagi Ronaldo juga dia juga kan ini bintang iklan juga ya.
Jadi dia tuh bintang apa? Bintang lapangan atau bintang iklan atau bintang apa sih gitu. Nah, maka kakak butuh memperjelas kalimat ini. Nah, ia telah menjuarai berbagai liga di dunia ya, seperti Liga Inggris, Spanyol, Italia dan Champions. Gitu. Nah, berarti ini makin jelas ya. Jadi pemain bintang di sini tuh bukan bintang iklan otomatis ya, tapi juga ini bintangnya bintang lapangan gitu. Lalu ada lagi nih. Tak hanya itu, pemain berjuluk CR7 ini merupakan pemain terbaik di dunia sebanyak 4 kali itu. Ini mempertegas kebintangannya Ronaldo gitu ya. Udah sama dia berjuara, dia juga jadi pemain terbaik dari ribuan pemain bola, dia pemain terbaiknya. Bahkan 4 kali. Makin menegaskan kalau dia pemain bintang ya kan gitu. Bisa juga kalau biar meyakinkan kita kasih lagi. Seringkali ia menjadi pencetak gol terbanyak di sebuah kompetisi gitu. Nah, itu berarti makin bawah tuh makin makin jelas ya, makin jelas bintangnya itu dari mana gitu. Nah, gitu ya. Oke, sepertinya sudah tergambar ya. Nah, sudah tergambar ke paragraf tuh kayak gimana gitu. Nah, lalu coba kalau kakak tes nih ya, kira-kira ini gagasan utamanya yang mana nih? Biar gampang, kakak kasih ini ya, kasih nomor nih. Ini nomor 1, ini nomor 2, Ini ini berarti itunya taruh di kanan. ini nomor cuma 4 kalimat ya. Oke, kira-kira yang mana gagasan utamanya? Apakah kalimat 1, kalimat 2, 3, 4? Kalau Audi kalimat 2, kalimat 1, 1, 1, 1. Oke, banyak yang 1 ya. Oke. Coba kita ini ya, kita periksa nanti setelah ini nih. Yang jelas, kalau namanya gagasan utama itu selalu diperjelas oleh kalimat lain ya kan. Coba ya kita cek ya. Oke, ini kebanyakan 1 ya. Coba kita cek dulu nih. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana di Indonesia. Bencana apa gitu kan? Maka butuh penjelas. Ada bencana alam yang diakibatkan alam, ada juga bencana yang diakibatkan tangan manusia. Oh, berarti ini makin jelas di sini ya. Bisa alam, bisa manusia. Berarti ini ya, sorry. Ya berarti ini kalau polanya tuh kalimat 1 ini ngomongin bencana. Nah, lalu kalimat 2-nya itu memperjelas kalimat 1 gitu ya. Karena ini memperjelas bencana itu bisa alam, bisa manusia. Belum lama ini terjadi longsor, angin puting beliung di beberapa daerah Indonesia. Tuh, ini ngasih contohnya, berarti kalimat 3 juga kalimat 1 ya, menjelaskan kalimat 1. Selain itu banjir pun kini kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan sudah barang tentu Jakarta. Nah, 4 juga ngasih contohnya, kalau 3 itu contoh dari bencana alam, kalau 4 bisa jadi karena manusia ya, karena sampah dan sebagainya di banjir gitu. Nah, jadi dengan lihat polanya kayak gini, 2 ngejelasin 1, 3 ngejelasin itu, 4 1, jadi sudah pasti gagasan utamanya di kalimat 1. Oke, ya selamat buat yang menjawab 1. Berarti kalian sudah berhasil di tahap ini mencari gagasan utama. Oke. Ada yang ditanya dulu nggak? Nah, jadi gagasan utamanya, nah ini tadi kan ada ini ya, ada penjelasan, ada kalimat utama, ada gagasan utama. Nah, kalimat utamanya itu ini yang kakak tandai ya dengan warna kuning nih. Nah, ini kalimat utamanya. Jadi kalimat utama itu ya kalimatnya, yang susunan katanya yang kalian baca itu, gitu ya. Gagasan utama itu ya apapun itu kata-katanya, yang penting menjelaskan si kalimat utama ini. Gagasan utamanya bencana sering terjadi di Indonesia. Ini kalimat yang ini sama yang kalimat utama yang di atas ini itu beda tuh. Kalau yang di atas kan ada akhir-akhir ini ya. Terus ada kata nah akhir-akhir ini. Sama kalau di bawah nggak ada kata akhir-akhir ini, nggak apa-apa karena ini sudah mewakili ininya, mewakili kalimat utamanya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kan ini kalimat utamanya Cristiano Ronaldo adalah pemain bintang.
Nah, gagasan utamanya sendiri itu bisa kita tulis ulang, ini bisa ya. Bisa gagasan utamanya tuh bisa kita tulis ulang. Nah, tulis aja SDA ya, sama dengan di atas. Tapi bisa juga dengan kita ubah kata-katanya, yang penting si ininya mewakili gitu. Bisa misalnya eh, si C Ronaldo pemain bintang gitu, P bintang. Si adalahnya kita buang, nggak apa-apa karena sudah mewakili gitu. Nah, di sini ada pertanyaan bagus nih dari Amelia. Berarti si gagasan utama itu selalu di awal paragraf, Kak. Nah, karena Kakak memang dari tadi ngasih contohnya yang di awal-awal terus ya gitu. Kalau ditanya gagasan utama selalu di awal, nah enggak juga gitu ya. Ada juga gagasan utama yang di akhir. Cuman tadi Kakak ngasihnya yang di awal terus ya biar biar fokus dulu nih. Kita mencari gagasan utama dan memahami apa itu gagasan utama gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu gagasan utama ya. Lalu kalau misalnya ditanya apakah selalu di awal? Oh, tidak juga. Nah, ini pertanyaannya nyambung banget dengan slide yang ini nih. Jadi pas pertanyaan ya. Karena langsung dijelasin dengan slide yang ini. Nah, kalau kita lihat jenis paragraf itu ada paragraf deduktif, yaitu gagasan utama yang di awal paragraf. Ada juga paragraf induktif. Paragraf induktif itu ada di akhir ya. Jadi bukan di awal kayak tadi. Nah, berarti sekaligus menjawab pertanyaan dari Amelia. Bahkan nggak cuma di akhir aja, ada juga di awal dan di akhir tuh, di awal dan di akhir. Jadi ada di dua posisi. Bahkan ada yang di seluruh kalimat tuh. Kalau tadi kan kakak kasih contoh satu kalimat ya yang ada di awal terus itu. Bahkan ada juga yang tipenya itu di seluruh kalimat gitu. Nah, dan dari posisi gagasan utama ini jadi membedakan nama-namanya. Kalau di awal itu deduktif, kalau di akhir induktif, kalau awal akhir campuran, kalau yang di semua kalimat itu namanya deskriptif naratif. Oke, biar lebih jelas kakak ada contohnya nih. Kalau yang deduktif itu yang tadi contohnya ya, yang Ronaldo, yang bencana ya itu contoh yang di awal. Jadi kakak nggak perlu bahas lebih jauh tentang deduktif. Nah, contohnya udah ada. Nah, paling kakak ngasih penjelasan ada variasinya. Nah, ada variasi paragraf deduktif dan ini muncul ya tipe soal ini di dua, 2 tahun terakhir. Di semenjak sistemnya jadi UTBK berbasis komputer. Setelah diamati ternyata dia memang deduktif. Deduktif itu di awal ya. Ingat aja D itu depan gitu ya. Depan itu berarti kan awal ya. Nah, ada di awal gitu. Tapi dia tidak di kalimat satu, ada di kalimat kedua. Kok bisa Kak? Nah, coba lihat. Ingat kalau gagasan utama itu prinsipnya dia dijelaskan ya, dijelaskan oleh gagasan penjelas. Nah, coba nih. Anggap aja kita belum tahu paragrafnya jenisnya apa ya gitu. Jadi kita ceritanya lagi nyari-nyari gagasan utama. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Kayaknya ini nih gagasan utama. Bagi manusia, manusia ini kan termasuk makhluk hidup juga kan ya. Gitu. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diganti dengan bahan lain. Oke, sejauh ini seperti masih berkaitan gitu ya. Tapi coba lihat pas kalimat ketiga. Air bersih sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, ternyata yang dibahas di kalimat ketiga itu nggak ngomongin makhluk hidup, ya, tapi lebih spesifik ke manusia. Kalau makhluk hidup kan nggak cuma manusia, ada hewan, tumbuhan. Tapi kalimat ketiga ternyata manusia. Jadi kalau dipetakan kayak gini nih. Kalimat satu tuh makhluk hidup. Kita tulis saja M hidup ya, makhluk hidup. Kalimat kedua itu manusia. Nah, ternyata kalimat tiga juga masih membahas manusia. Nah, artinya kalimat tiga ini masih berkaitan dengan kalimat dua gitu. Kalau misalnya makhluk hidup ini gagasan utama, ini pasti ketiganya nggak ngomongin manusia lagi, pasti ngomongin makhluk hidup lain, misalnya bisa hewan, bisa tumbuhan. Pas kalimat keempat, tanpa air bersih manusia tidak bisa hidup dengan nyaman. Manusia lagi itu. Nah, ternyata empat itu membahas kalimat dua. Oh, ternyata sebetulnya
Yang kalimat 1 itu tidak dijelaskan oleh 3 dan 4 ya. Sama ini 3 dan 4, tapi dijelasinnya 3 dan 4 itu menjelaskannya ke kalimat 2, berarti inilah gagasan utamanya gitu. Karena kalimat 2 itu yang dijelasin oleh 3 dan 4. Terus kalimat 1 apa? Ini bisa juga disebut kalimat pengantar. Istilahnya kalau kita lagi komunikasi itu basa-basinya lah gitu ya. Jadi nggak langsung ke topik utamanya, tapi kita kasih gambaran umum dulu gitu ya. Contoh lainnya misalnya gini, Indonesia adalah negeri yang kaya, di situ ada kata kaya. Namun sayang, banyak sekali penduduknya yang miskin. Nah, yang satu Indonesia negeri yang kaya, yang kedua penduduknya miskin. Pas kalimat ketiga, banyak di jalan-jalan orang-orang mengemis, tidak punya pekerjaan. Nah, itu kan mengemis tidak punya pekerjaan itu lebih menjelaskan ke miskinnya gitu ya. Bahkan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pendapatan orang Indonesia sekitar sekian ribu gitu, di bawah pendapatan rata-rata dunia misalnya gitu. Nah, itu kan kemiskinannya. Berarti kaya ini cuma pengantar aja dia gitu. Karena yang lebih fokusnya di miskin. Nah, itu ternyata ada variasi ya di jenis paragraf deduktif gitu. Nah, ini ya. Jadi awal itu tidak harus mutlak kalimat 1. Kalimat 2 pun bisa disebut kalimat awal. Kan awal tuh bukan pertama ya, yang penting awal. Kayak kamu ranking 2 itu ranking awal juga ya. Nah, itu ya. Oke, itu jenis paragraf deduktif. Kita lanjut dulu ya, induktif. Nah, kalau induktif itu ada di akhir ya. Sorry. Nah, kalau induktif itu ada di akhir. Nah, contohnya misalkan ini. Sepanjang hari hujan turun. Ini ngomongin hujan turun dengan lebatnya. Air sungai meluap tuh. Kalimat kedua udah beda topik nih. Ini satu ngomongin hujan, ini kalimat dua ngomongin air sungai. Di mana-mana terjadi banjir, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Jadi sebenarnya ngomongin apa sih? Ini hujan, ini sungai, ini banjir, ini pohon. Nah, ternyata di kalimat terakhir ada simpulan. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Nah, musim hujan ini dia bisa mewakili hujan turun, air sungai. Jadi kan musim hujan itu bisa dijelaskan cirinya tuh kalau hujan turun itu ya. Kalimat 1 berarti. Jadi kalau ini polanya gini, 1, 2, 3, 4. Nah, si 1 menjelaskan kalimat 4, 2 menjelaskan kalimat 4, 3 juga menjelaskan kalimat 4. Nah, ini contohnya. Gitu. Bisa dilihat dari kalimat mana yang menjelaskan mana gitu. Atau kalau induktif ini ada yang lebih cara yang simpelnya lagi. Kalau ke setiap paragraf induktif itu kan gagasan utamanya di akhir. Nah, gagasan utama di akhir itu biasanya juga bisa ditandai adanya kesimpulan. Gagasan utama di akhir bisa ditandai dengan kalimat akhirnya berupa kesimpulan. Kalimat akhirnya itu adalah kesimpulan. Gitu. Salah satu bentuk kesimpulan ini tadi sudah kakak sebut, yaitu rupanya. Kira-kira apalagi nih selain rupanya? Kalau itu penanda kesimpulan. Yang tahu boleh ditulis di kolom chat. Intinya, ya bisa intinya gitu ya. Jadi, ya seperti Caca Nugia ya. Jadi, itu juga sama. Oleh karena itu, iya benar. Oleh karena itu, singkatnya Tiara sudah ya. Oleh karena itu, oleh K itu, nah karenanya kita singkat jadi K ya. Ternyata dengan demikian, ya bisa. Ternyata dengan demikian, betul. Maka dari itu, benar Raihan. Kesimpulannya Aisyah betul. Maka dari itu, gitu ya. Kesimpulannya itu lebih eksplisit lagi. Kesimpulannya itu makin jelas ya. Nah, jadi intinya, jika ada kalimat akhirnya itu berupa kesimpulan, maka disitulah letak gagasan utamanya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi paragraf itu tidak harus ada di awal, ada juga yang di akhir, contohnya ini. Oke, kita lanjut dulu ya ke contoh paragraf campuran. Nah, yang campuran bisa juga misalnya kalau campuran tadi kan ada di awal, ada juga di akhir. Nah,
Setiap orang memiliki kegemaran sendiri-sendiri. Ada orang, nah ini ngomongin kegemaran sendiri-sendiri. Ada orang yang gemar memancing, ada yang gemar mengoleksi benda-benda antik, ada pula orang yang gemar mengumpulkan benda-benda bekas. Singkatnya, bermacam-macamlah kegemaran orang itu. Nah, kalau di sini kan ngomongin kegemaran sendiri-sendiri. Kalau bawah, bermacam-macam kegemaran. Secara kata-kata, itu beda, tapi secara maksud sama ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu sama dengan 4 kalau gitu ya. Nah, karena 2 menjelaskan 1, 3 menjelaskan 1. Nah, ternyata 4 itu kalimatnya sama dengan 1 secara maksud ya. Kalau kata-kata beda nggak apa-apa, tapi secara maksud sama. Ini kan kegemaran sendiri-sendiri, ini bermacam-macam. Kegemaran sendiri-sendiri bermacam-macam kan artinya beragam gitu ya. Boleh lihat slide sebelumnya? Oh iya, bisa ya. Oke, nah yang mau screenshot boleh yang ini screenshot dulu sebelum kakak pindahin ke yang induktif. Nah, karena nulisnya udah beres, coret-coretnya. Oke, silakan screenshot. Oke, kita pindah ke sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, ini induktif. Jadi induktif itu gagasan utamanya ada di akhir ya. Cirinya di akhirnya itu di kalimat akhirnya ada berupa kalimat simpulan. Oke, cukup ya. Kita lanjut ya. Nah, cukup ada Shanti ya. Atau masih belum? Kalau masih belum tinggal komen aja ya. Nah, sudah sip. Oke, lalu ada paragraf terakhir ya. Jenis paragraf terakhir itu yaitu paragraf deskriptif naratif. Nah, kalau deskriptif naratif, tadi masih ingat gagasan utamanya ada di mana posisinya? Kan tadi di awal sudah ya, deduktif. Yang di akhir induktif. Ada juga campuran awal akhir. Nah, kalau ini iya betul Tiara, di keseluruhan kalimat ya. Di semua kalimat benar. Jadi ini kita nggak bisa, misalkan ini ada misalnya ada 4 kalimat itu misalnya. Kita nggak bisa menentukan ini gagasan utamanya, nggak bisa. 4 nggak bisa. Gimana ya semuanya gitu ya. Gimana cara tahunya? Nah, bisa pertama bisa kita lihat kalau kita baca nih ya. Jadi semua kalimatnya itu tidak ada yang menonjol satu sama lain gitu. Misalnya ini, matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Kalau ini ngomongin gagasan utamanya matahari, pasti ke bawah ngomongin matahari kan. Tapi ternyata di kalimat ketiga udah beda lagi, udah nggak ngomongin matahari lagi. Angin segar bertiup sepoi-sepoi basah, menggerak-gerakkan daun pepohonan tuh. Ini bukan matahari lagi nih guys, tapi angin. Kalimat keempat juga udah bukan matahari, bukan angin, tapi ngomongin yang berbeda lagi, burung gitu ya. Jadi di sini ada matahari, ada angin, ada burung. Jadi kita nyari gagasan utamanya dari semuanya gitu ya. Kita tinggal simpulin aja gitu. Nah, kira-kira ini gagasan utamanya apa nih? Kira-kira ya. Gagasan utamanya dia menjelaskan suasana. Suasana apa kira-kira? Suasana pagi hari, betul. Jadi gagasan utamanya adalah suasana pagi. Suasana pagi aja bisa. Mau kasih hari boleh. Suasana pada pagi hari bisa. Yang penting apapun itu kata-katanya, yang penting bisa mewakili kalimat-kalimat ini. Nah, itu contoh dari deskriptif naratif. Nah, cuman nih kakak kasih tahu, kalau untuk jenis ini kalau dibanding dengan tipe gagasan sebelumnya ya, yang campuran deduktif sama induktif itu jarang muncul dia ya. Jarang bukan berarti tidak ya, cuman track record selama ini kalau untuk soalnya gagasan utama itu biasanya deduktif, induktif atau enggak campuran. Kalau deskriptif naratif ini jarang ya gitu. Jarang muncul. Karena ini biasanya dia diaplikasiinnya itu ke cerita gitu ya, kayak novel ya. Kayak novel, terus bisa juga cerpen gitu ya. Nah, pengaplikasiannya. Nah, gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada.
Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kakak mau tampilin lagi nih si Bang Dodo tadi ya. Nah, ini. Cuman kakak ubah sedikit ya. Nah, di soal paragraf juga ada pertanyaan mana yang tidak padu. Nah, ini bisa juga disebutnya itu adalah kalimat kalimat sumbang. Nah, kalau ada pertanyaan kalimat sumbang, maka itu disebut dengan kalimat tidak padu. Oke, kakak bacakan ya. Jadi kita sambil baca tuh sambil nyari-nyari ya. Nah, yang nggak padunya mana? Ingat analogi rumah. Kalau rumah itu ya saling mendukung satu sama lain ya komponen-komponennya. Nah, di sini ada udah jawab nih. Berarti tadi baca dulu ya kalimat terakhir. Oke, coba kita cek apakah benar kalimat terakhir. Sampai kita baca dulu ya. Cristiano Ronaldo adalah pemain bola yang luar biasa gitu ya. Kenapa luar biasa? Karena dia 4 kali jadi pemain terbaik dunia. Terus juga jarang ada yang kayak gitu ya, jadi yang ada pemain terbaik sampai 4 kali. Pernah juara juga Liga Eropa, Liga Inggris, Spanyol, Italia. Tentu saja ia pun pernah menjuarai Liga Champions dan Euro. Baru-baru ini ia menyingkirkan botol Coca-Cola saat jumpa pers karena baginya air mineral lebih sehat daripada minuman berkarbonasi. Nah, kalau kita lihat dari penyajiannya, iya betul, ini kalimat terakhir ya. Kenapa? Karena kalimat terakhir kan yang dibahas itu apa? Menyingkirkan botol Coca-Cola. Sementara ini topiknya apa? Pemain yang luar biasa. Jadi kalau untuk menjelaskan pemain yang luar biasa itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan menyingkirkan botol Coca-Cola ya. Kalau ada hubungannya ya udah kakak tinggal beli botol Coca-Cola ya, kakak singkirin maka kakak adalah pemain terbaik dunia. Kalau memang ada hubungannya kan nggak ada gitu ya. Jadi untuk menjelaskan keluar biasanya dengan kalimat-kalimat ini juara 4 kali jadi pemain terbaik, jadi juara liga gitu ya. Nah kalau gitu ini bisa disebut dengan kalimat sumbang gitu ya, si kalimat yang kakak kuningkan ini. Nah yang ini, nah, kalimat terakhir betul, ini bisa juga disebut dengan kalimat sumbang gitu ya. Jadi ini sumbang. Jadi kalau ada kalimat sumbang tuh yang ini maksudnya ya. Gitu. Sumbang ya. Oke, nah materinya dikit lagi ya teman-teman. Tapi sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Oke, kalau ada tulis aja di kolom chat ya. Nah, nanti sambil ini kakak insya Allah jawab ya. Kita lanjut dulu. Lanjut, sip. Nah, di UTBK tahun ini, tahun 2020 yang baru kemarin dilaksanakan, itu muncul soal tentang kohesi. Ya, ini adanya di PPU ya nantinya. Gitu. Yang kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir ini munculnya tuh jarang-jarang gitu. Nah, muncul di 2 tahun terakhir ini setelah semenjak ada UTBK. Lalu ada jawabannya tuh yang apa kohesinya atau mana kepaduannya apa gitu. A. Repetisi, B. Substitusi, C. Pengacuan, D. Konjungsi. Nah, rata-rata yang salah di soal ini rata-rata memang pada belum kenal gitu dengan istilah-istilah ini. Apalagi istilah-istilah ini kalau kakak cek di pelajaran kelas 12 tuh ya, paragraf tuh belum sampai sejauh ini gitu ya. Itu enggak semua buku membahas sampai sejauh ini itu. Jadi paling bahasnya sampai kayak tadi itu kayak deduktif, induktif gitu ya. Tapi ternyata muncul istilah-istilah ini keluar di UTBK. Jadi kita harus paham juga. Tapi tenang aja, ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Istilahnya aja gitu yang asing tapi sebenarnya enggak. Oke, repetisi. Pertama kita bahas dari repetisi. Repetisi itu diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu repeat. Kalau ditulisnya itu repeat ya. Artinya apa nih repeat? Repeat itu. Arti dalam bahasa Indonesianya. Repeat. Pengulangan. Nah, repeat. Oh iya, salah berarti ya. Ininya ayat gitu ya, benar. Dibacanya tapi benar repeat ya. Nah, betul. Jawabannya itu pengulangan. Nah, maksudnya apa repetisi dengan ini kata kuncinya tuh kohesi, apa hubungannya repetisi dengan kohesi? Kohesi itu kepaduan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa kohesinya atau apa kepaduannya?
Tinggal dilihat aja dari teks. Kalau di teksnya kan misalnya ada 2 kalimat nih. B.J. Habibie sejak muda sudah tinggal di Jerman. B.J. Habibie sudah menempuh pendidikan di sana. Nah, di sini ada 2 kata yang diulang, yaitu B.J. Habibie. Berarti kalau pertanyaannya apa kohesinya gitu, atau dipadukan dengan apa, maka kalau jawaban A, B, C, D, E, salah satunya adalah repetisi, maka itulah jawabannya. Repetisi. Apa yang diulang? B.J. Habibie gitu. Nah, itu repetisi ya. Oke, kita contoh yang lain ya. Nah, contoh dari substitusi. Oke. Substitusi. Ini kalau yang suka main bola, yang suka main PS pasti akrab dengan istilah ini. Substitusi. Biasanya kalau kita buka formasi ada substitution gitu ya. Nah, itu kalau kita mau ganti pemain. Nah, ini juga sama ya. Ini substitusi itu adalah penggantian. Kayak di matematika, oh di matematika juga iya benar. Cuman pasti pengaplikasiannya beda ya. Kalau di matematika disubstitusi itu dengan angka mungkin ya, atau dengan huruf gitu. Kalau ini kita menggantinya dengan kata-kata. Oh iya, tadi kakak kecepatan, sorry. Silakan di screenshot dulu yang ini repetisi. Ya, ini repetisi ya, jadi pengulangan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ke substitusi. Nah, kakak masih pakai ini ya, masih pakai yang B.J. Habibie ini. B.J. Habibie sejak muda tinggal di Jerman. Kalimatnya sama kayak tadi ya. Nah, cuma di kalimat keduanya kakak nggak pakai lagi B.J. Habibie, tapi Presiden RI ketiga itu saat itu menempuh pendidikan di sana. Nah, di sini ada kata Presiden RI ketiga. Ya, siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie. Jadi Presiden RI ketiga ini mensubstitusi B.J. Habibie gitu. Mengganti B.J. Habibie. Nah, itu ya substitusi itu. Jadi substitusi itu bisa kita bisa merangkai kata-katanya. Beda sama pengulangan. Kalau pengulangan ya mau gak mau itu yang diulang. Tapi kalau substitusi itu kita bisa bisa merangkai kata-katanya tuh yang jelas itu harus mensubstitusi B.J. Habibie. Misalnya saya mah gak mau ini ya mau ganti sama apa ya? Misalkan ya, suami dari Ainun kan istrinya tuh Ainun ya gitu. Suami dari Ainun, nah Ainun tuh istrinya bisa gitu ya. Atau misalnya pembuat kapal pertama, membuat pesawat pertama di Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Yang penting itu merujuk ke B.J. Habibie gitu. Nah, paham ya gitu ya. Sekarang kakak misalnya kakak kasih challenge nih buat kalian. Kakak kalau Susi itu mendeskripsikan orangnya secara detail nggak apa boleh nggak? Jadi mantan presiden Indonesia itu pernah belajar di sana. Nah kalau mantan presiden Indonesia itu bisa aja sih, cuman dia kalau mantan presiden Indonesia kan rujukannya banyak juga ya gitu, nggak cuman B.J. Habibie gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau substitusi itu lebih detail dari itu. Kalau mantan presiden kan Soekarno juga. Gitu. Meskipun nanti ketika dibaca orang pun bakal ngerti sih itu B.J. Habibie gitu. Berarti boleh nggak ya itu misalnya Agam kata ganti jadi lelaki itu. Oke, nah ini juga pertanyaan dari Amel sama Almay ya. Oke, ini bakal berkaitan sama slide berikutnya nih. Yang jelas kalau substitusi itu harus spesifik, jadi nggak ada kata lain. Gimana kalau misalkan lelaki itu? Nah, kalau lelaki itu, apakah lelaki itu kata lelaki itu selalu merajuk ke Habibie? Kan nggak juga kan ya? Bisa SBY, bisa Jokowi gitu ya. Bahkan kakak sendiri laki-laki gitu. Meskipun kalau dibaca juga orang paham kalau laki itu tuh ke B.J. Habibie. Lalu kalau lelaki itu masuknya kemana ya? Presiden setelah satu iya bisa. Nah, kalau ada kata lelaki itu maka masuknya ke sini ke pengacuan. Nah, oh iya, ini silakan mau screenshot dulu ya. Nah, monggo yang mau screenshot.
Harimau adalah hewan buas. Kucing besar itu apakah termasuk substitusi apa enggak? Oke, pertanyaannya gini, apakah kucing besar itu selalu harimau? Nah, gitu. Kan bisa macan ya kan? Bisa singa juga ya. Terus kalau misalnya bukan substitusi, apa dong? Gitu. Kayak tadi agam kata gantinya lelaki itu, agam bla bla bla. Lelaki itu, lalu masuknya kemana? Nah, kalau kurang spesifik dan ada kata itunya, maka itu masuknya ke pengacuan. Nah, ini jadi pertanyaannya tuh, pertanyaan kalian tuh ini ya, selalu relate, selalu berkaitan dengan slide-slide berikutnya. Berarti memang kesadaran kritisnya tuh ada gitu ya. Nah, misalkan, nah sorry, ini pengacuan dulu ya. Pengacuan sendiri ini terbagi dua ya. Pengacuan itu terbagi dua. Ada pengacuan yang berbentuk kata tunjuk, sorry, kata ganti dulu ya, kata ganti orang. Kata ganti orang itu contohnya ya, contohnya tuh seperti dia, kamu, saya. Kalau ada juga yang bentuk jamaknya kan dia, kalian, kami, mereka gitu. Nah, yang kayak gini ya. Jadi kata ganti orang. Contohnya ini, B.J. Habibie sejak bulat pernah tinggal di Jerman. Iya, nah iya di sini kan ke B.J. Habibie gitu. Terus kalau pengacuan itu cirinya ada kata ini, itu, tersebut. Nah, contohnya pria itu, nah ini sama dengan pertanyaan tadi lelaki itu yang agam itu ya, yang contohnya tadi di kolom chat agam tuh. Kenapa si prianya bukan substitusi? Karena kalau kita ngomongin pria, itu kan nggak merujuk ke B.J. Habibie aja gitu. Maka di sini yang berkaitannya itu diikat oleh kata itu, karena itunya tuh ke sini ke B.J. Habibie. Gitu. Tapi kalau pria aja kan bukan B.J. Habibie aja gitu. Nah ini berarti masuknya ke substitusi. Apakah kata substitusi hanya merujuk kepada seseorang atau bisa juga kalimat benda? Iya bisa, bisa ke yang lain juga. Sorry. Nah misalnya gini, kita bikin selain B.J. Habibie ya, misalnya gini. Apa ya? Misalnya Coca-Cola ini. Kan tadi ngomongin Coca-Cola. Gitu. Coca-Cola turun saham. Ini L ya. Coca-Cola turun saham setelah kejadian Ronaldo gitu ya di konferensi pers Piala Dunia. Terus minuman yang minuman berkarbonasi yang satu perusahaan dengan Fanta dan Sprite itu, nah itu bisa Coca-Cola gitu. Minuman berkarbonasi yang satu perusahaan dengan Fanta dan Sprite gitu. Kalau misalnya pria kelahiran 36, pria kelahiran 1936 maksudnya ya. Kalau itu, nah ini sebelumnya berarti ada kata-kata dulu gitu ya. Misalnya bla 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 sedang membaca. Pria kelahiran 36 itu, pria 36 tersebut. Nah, kalau ini kan ada kata tersebutnya ya. Nah, kalau ada tersebutnya substitusi, apalagi yang pria kelahiran 36 itu kan tidak harus selalu B.J. Habibie atau seorang gitu ya. Jadi kalau intinya sih kalau substitusi sebisa mungkin yang spesifik yang hanya dia saja, hanya objek itu aja gitu. Nah, itu dari substitusi gitu ya. Minuman bersoda. Kalau minuman bersoda, apakah hanya Coca-Cola? Enggak kan ya? Ada Sprite juga ya. Ada Pepsi juga. Nah, kalau di situnya ada kata itu, kalau ada kata-kata yang bisa disubstitusikan ke tempat ke yang lain gitu ya. Kayak minuman bersoda kan nggak cuma Coca-Cola ya. Ada juga merek-merek lain.
Berarti ya pengikatnya bukan minuman bersoda, tapi ke itunya. Berarti kalau itu lebih ke pengacuan dia. Nah, terus oh ya silakan ini yang mau screenshot silakan. Kalau pengacuan ini itu tersebut ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang konjungsi. Nah, kalau konjungsi, oke, kakak lanjut dulu ya, Kak. Kalau konjungsi kalau konjungsi itu cirinya menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi yang dimaksud di sini, ini spesifiknya tuh konjungsi antar kalimat. Nah, apa sih konjungsi antar kalimat itu? Ada dua ciri dia. Yang pertama itu selalu, always, selalu di awal kalimat. Selalu di awal kalimat dan kemudian si konjungsinya juga diikuti tanda koma ya, diikuti tanda koma. Gitu. Nah, contohnya misalnya ini oleh karena itu ya. Contohnya oleh karena itu, oleh itu ya, ini K-nya karena ya. Bisa juga oleh sebab itu. Apalagi? Ayo, bisa nambahin? Nah, nanti habis ini kakak jawab pertanyaan dari Belinda ya. Nah, silakan yang ngasih contoh dulu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, bisa juga tadi penanda-penanda kesimpulan tuh, kayak dengan demikian gitu ya. Dengan demikian, ya, betul Jaimin. Maka, nah kalau maka dia nggak bisa di awal kalimat, harusnya maka dari itu. Kalau maka dari itu bisa ya. Maka dari itu baru boleh. Kalau maka aja nggak bisa. Sehingga itu masuknya intra kalimat. Kalau intra kalimat hanya bisa di tengah ya. Namun betul. Namun ya, akan tetapi ya, gitu. Selain itu, tuh. Terus meskipun begitu ya, meskipun begitu. Nah, ini contoh-contoh dari konjungsi antar kalimat. Jadi kalau ada konjungsi antar kalimat yang posisinya di kalimat kedua, berarti kohesinya itu menggunakan konjungsi. Akhirnya ini penderita virus corona meningkat dengan tajam di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM darurat. Nah, di sininya ada oleh karena itu ya. Persis di kata pertama di kalimat itu menggunakan oleh karena itu. Jadi ini menggunakan konjungsi. Gitu. Oke, walaupun demikian, ya benar. Jadi kalau dirinci itu banyak banget teman-teman ya. Kalau mau lebih jelasnya tuh sebetulnya bisa dilihat di TBBI, Tata Baku Bahasa Indonesia itu jumlahnya banyak banget. Nah, setidaknya yang kakak tulis ini yang muncul-muncul lah ya gitu. Tambahannya bisa ke sini. Walaupun demikian gitu. Nah, itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nah, tadi ada pertanyaan ya. Ada nggak Kak kalau pakai itu tapi repetisi? Kalau repetisi sih ya kata kuncinya mengulang kata aja gitu ya. Jadi biasanya repetisi itu terpisah dia dengan kata tunjuk. Gitu. Jadi kalau repetisi hanya mengulang aja. Yang diulanginya kayak kata di BJ Habibie, BJ Habibie. Kan Indonesia, Indonesia lagi. Gitu. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Oh, kalau nggak ada nih ya, oke. Kakak mau kasih tantangan buat kalian. Kalau ada silakan ditulis di kolom chat ya. Kalau nggak ada, eh, kalau nggak ada, kakak mau ngasih sesuatu.
Nah, coba nih, ini kan kita substitusi nih. Coba misalnya kita bikin kalimat ya. Misalkan kita kasih contohnya yang happy-happy gitu ya. Nah, do fun misalnya, dunia fantasi. Do fun untuk sementara ditutup. Tapi kalimatnya nggak bikin happy ya misalkan. Do fun akan segera dibuka. Bla 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 dibuka karena penurunan corona, penurunan positif COVID sangat drastis. Jadi yang drastis itu turunnya gitu ya. Jadi mulai dibuka. Kira-kira kalau dunia fantasi gitu. Nah, misalkan Jaimin nih, wahana permainan yang letaknya dekat Ancol itu dekat Ancol atau memang di Ancol? Kalau nggak salah memang di Ancol ya, di kawasan Ancol gitu. Memang ada pantai Ancol gitu. Ya di Ancol. Ya bisa salah satunya dari Jaimin gitu. Ada lagi yang ngasih contoh mungkin? Tempat wisata, iya bisa juga kayak gitu ya. Jadi kalau siapa nih? Jilal ya. Jalaluddin. Jalaluddin nggak menggunakan wahana permainan tapi tempat wisata. Tempat wahana permainan bisa. Wahana bermain di Jakarta tersebut, wahana bermain, pusat hiburan. Nah, ya lebih spesifik dikasih Ancol ya, karena kalau misalnya pusat hiburan, wahana bermain itu dia nggak terlalu spesifik ke Dufan, karena wahana hiburan, pusat hiburan itu kan banyak juga ya. Gitu. Wahana bermaskot bekantan ya, kalau itu kan tidak ada lagi selain di Dufan gitu ya. Gitu. Wisata rekreasi di Ancol ya bisa. Ya intinya substitusi itu kayak gitu, jadi lebih spesifik. Oke teman-teman, nah ini kakak kasih pertantangan dan alhamdulillah pada bisa jawab ya. Oke, nah sekarang waktunya sudah akhir nih, udah sesi terakhir. Oke, nah ini teman-teman yang belum absen silakan absen. Nah, mungkin kakak host bantu buat apa mengasih linknya, barangkali ada yang belum absen di sini silakan absen dulu ya. Tuh, udah dikasih absennya ya. Nah ini bagi yang nggak bisa diklik langsung itu di copy paste aja ya. Linknya copy paste dulu, pindahin gitu. Pindahin ke Chrome atau halaman pencarian. Oke, gimana teman-teman, ada yang ditanyakan sebelum kakak tutup? Nggak bisa dibuka, ya karena ini harus dikopas kayaknya itu. Kopas dulu ya coba. Oh iya, iya. Nah ini bisa. Nah itu yang dari Manda ya. Mungkin yang tadi kurang itunya ya, kurang ada satu huruf yang tertinggal. Nah ada yang dari Manda yang terakhir ya. Oke, terima kasih Manda. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kakak cukupkan untuk materinya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang terus semangat belajar ya, karena dengan semangat itu kita sedang menimba, sedang memupuk ilmu, sedang memupuk amunisi sehingga kita bisa menaklukkan soal-soal ke depannya. Mudah-mudahan kalian semua yang ikut live class ini dimudahkan jalannya ya. Amin. Ya, terima kasih juga buat kalian ya. Baik, kakak tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sani atas materinya hari ini. Oke, kita udah selesai di sesi yang kedua. Setelah ini kita break dulu dan nanti akan ada sekitar jam 18.30 akan ada ambis ekstra. Jadi terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam sesi live class hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.